Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Usikum wa iyyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baru 2 hari yang lalu lah kurang lebihnya, alhamdulillah Allah kasih kesempatan yang untuk ukuran saya, masya Allah, bertemu bertatap muka dengan Imam Mahir Al-Maikli, Imam Masjidil Haram. Saya kaget, luar biasa kagetnya. Ternyata suaranya yang khas, yang sepertinya kalau kita tidak melihat orangnya mah kayaknya sudah tua begitu. Ternyata di bawah saya umurnya. Baru saja punya anak yang pertama dan sedang menempuh program doktoral di Saudi sana. Ada secuplik kisah menarik ketika saya bersama-sama beliau sepulang dari sholat subuh berjamaah di Masjidil Haram. Kebetulan hari itu hari terakhir kemarin saya ada di Mekah. Ketika bercerita tentang Darul Quran dan perkembangannya, lalu Imam Mahir bercerita ada seorang Makkah, seorang yang tinggal di Makkah kena penyakit. Dokter sudah tidak bisa menyembuhkan, rumah sakit sudah tidak bisa menyembuhkan. Akhirnya beliau keluar dari rumah sakit dan kemudian menyusuri jalan-jalan yang sepi di kota Makkah, hingga kemudian naik ke atas bukit di salah satu perbukitan di kota Makkah. Di sana orang ini i'tikaf selama 1 minggu penuh. Bolak-balik selama i'tikaf membaca suratul Baqarah. Tiap habis baca beberapa ayat, dia tiupkan ke tangannya sendiri. Lalu kemudian ditempelkan di bagian yang sakit. Qila wa qala, penyakitnya kanker. Kebetulan saya bersama jamaah yang kemarin membawa serta seseorang yang mendapatkan keajaiban juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Hari Rabu beliau namanya Pak Haji Joni ditampilkan di TPI. Dalam keadaan masyarakat pemirsa saat itu melihat kanker beliau menggantung segede telur angsa di leher. Itu baru 1 di leher, belum lagi di dada dan di bawah perut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau sudah 16 tahun berikhtiar berobat, tidak sembuh. Dan tidak berani dokter mengoperasi beliau secara optimal karena kankernya sudah menyebar dan sudah masuk ke bagian-bagian tubuh beliau yang vital, diantaranya paru-paru dan jantung serta hati. Tapi saat itu saya memompa keyakinan beliau bahwa Allah ini Masya Allah, kekuasaannya bukan kekuasaan manusia. Ketika Allah bercerita tentang Nabi Zakaria dan istrinya, ternyata Allah memberitahu kepada dunia Nabi Zakaria bisa memiliki anak. Jika kurang, lalu kemudian Allah menyodorkan lagi kisah Siti Maryam yang bahkan tidak punya suami dan belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki manapun. Lalu kemudian bisa punya anak. Masih kurang juga, Allah kemudian sodorkan kisah tentang Nabi Allah Isa tatkala masih di dalam buayan, di mana Nabi Allah Isa kemudian bisa bercakap-cakap.
Padahal orang-orang di sekeliling Maryam saat itu menolak. Disebut diantaranya dalam surah Maryam, fa asyarat ilaih qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Lalu bayi ini menjawab, bercakap-cakap, qala inni abdullah. Bahkan percakapannya bukan cuma 1-2 suku kata, melainkan banyak sekali. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Perkataan Allah jauh di atas perkataan manusia. Dokter-dokter bilang Pak Joni nggak mungkin sembuh, hanya akan berkurang saja penyakitnya sedikit, tapi sepertinya mah sudah tidak akan bisa ditolong. Sehingga dia berputus asa, kalau emang nggak bisa ditolong, ya ngapain lagi berobat. Nah, ketika kemudian mampir ke acara nikmatnya sedekah di TPI, saya memompa diri saya untuk meyakini kebesaran Allah. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun, makana lillahi ayyattakhidha min waladin subhanahu idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Enggak Joni, enggak. Allah enggak perlu mereka itu kalau Allah ingin menyembuhkan. Makana lillahi ayyattakhidha min waladin subhana, maha suci Allah. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Berangkat Pak Joni, berangkat. Pertama berangkat sholat malam, kedua berangkat sholat duha, ketiga berangkat benahin sholat yang fardu. Jangan masuk ke masjid kecuali sebelum azan berkumandang supaya sempat sholat wudu dan tahiyatul masjid. Supaya sempat sholat qobliyah masjid, qobliyatul zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Sholat fajar. Kemudian berangkat kepada Allah dengan bekal sedekah. Insya Allah Pak Joni, insya Allah akan memudahkan. Bersayap ini cerita di dalam khutbah ini. Saya ceritakan kepada Pak Joni bahwa ada seorang kawan yang tertembak 8 peluru. 5 peluru bisa diambil, 3 peluru tersisa di badannya. Sama ketika main ke pesantren, dia pun bicara, kalaulah saya dikubur bersama 3 butir peluru yang tidak bisa diambil lagi, saya redho dan ikhlas agar 3 peluru ini menjadi saksi bahwa saya pernah berjihad di Ambon. Wow, saya bilang di sisi itu bagus sekali, tapi di sisi yang lainnya agak ada yang jelek, tidak bisa diambil. Kata siapa tidak bisa diambil? Saya nyeletuk, saya di bawah tuh. Saya bilang, Ustaz, ada yang bisa ngambil. Lalu dia ngomong gini, nggak ada Ustaz, anu udah keliling. Keliling kemana teh? Ada yang bisa ngambil. Sadar jawaban saya mesti Allah. Lalu dia bilang, ya kalau Allah mah mungkin aja. Loh bukan mungkin aja, mungkin saya bilang. Go, berangkat. Kali ini riadoh ulang. Saya punya kebiasaan sebelum sesuatu gitu ya, riadoh 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 40 hari. Baru hari ke-41-nya berangkat ke rumah sakit. Saya bilang kami punya rumah sakit di Bantul, rumah sakit Al-Hidayah. Rumah sakit itu dibangun ketika gempa. Dan rumah sakit itu dibangun dengan penuh keberkahan karena dibangun dengan duit sedekah. Dari modalnya aja udah berkah banget. Udah gitu SOP standarnya adalah berbeda dengan SOP para dokter di rumah sakit yang lain. Kalau rumah sakit yang lain dan para dokter yang lain paling banter, paling tuop, itu cuman begini ngomongnya. Pak, operasi sudah mau dimulai, tolong berdoa. Oh, kalau di rumah sakit kami enggak begitu. Siapa nama pasiennya? Si Fulan binti Fulan. Baik. Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan. Baik. Ini ada 7 hari menjelang operasi, saudara bikin khataman selama seminggu ya. Begitu.
Saudara bikin yasinan, saudara bikin sini, dan jangan nanya hadisnya. Berangkat sana. Nah, hari H terjadi insya Allah kemudahan demi kemudahan. Dan saya mendahului perkataan sebenarnya, tapi sambil bilang insya Allah. Kalau Allah berkenan, peluru-peluru yang memang susah diambil itu ada dua. Pertama, Allah akan hilangkan begitu saja. Boom, simsalabim. If you believe itu peluru akan hilang, it will happen. Itu yang akan terjadi. Dan itu sih nggak perlu Tuhan. Orang-orang yang memang punya keyakinan super tinggi udah ditempel di alamnya. Dan Masya Allah, saya sodorkan kisah ini ke Pak Joni. Pak Joni, tahu nggak? H-1 kami kemudian meriadohi ulang. Beliau di rumah sakit Jogja sana, di Bantul sana, dibantu dengan ratusan santri tahfiz di lingkungan Yogyakarta sana dan Bantul. Di pesantren Darul Quran juga diangkat doa. Itu peluru bergeser 3 cm sehingga dokter Sagiran tinggal mengambil seperti ngambil kacang goreng. Shit, shit, shit. Tambah semangat nih Pak Joni. Begitu Pak Ustadz ya? Iya, kalau terjadi sama dia maka terjadi juga sama ente. Asal ente percaya. Ya Ustadz, ana udah tanggung. Mau percaya siapa lagi sekarang? Udah 16 tahun, ana udah habis miliaran rupiah. 5 miliar dia habis. Tapi sama Allah murah sekali. Dia cuma habis 1 mobil Yaris plus duit 180 juta. Kan saya tanya, punya apa Pak Joni? Saya tinggal punya duit sekian sama mobil Yaris. Oke, semua saya ambil buat sedekah. Ikhlas enggak? Ya ikhlas. Udah habis-habisan buat rumah sakit. Masa buat Allah enggak redo? Bismillahirrahmanirrahim. Jalan. Bener Pak. Itu dokter Sagiran bersaksi, itu kanker yang harusnya memang sudah menyebar, tiba-tiba seperti mengerucut, seperti mengarah kepada satu circle lingkaran, sehingga lagi-lagi seperti telur angsa yang diambil, gitu. Masya Allah. Kemudian Pak Joni ikut umroh yang kemarin, tanggal 21 Juni sampai 29 Juni, lalu kami bawa keliling ke masyayikh Quran, ke syekh Quran di Makkah dan di Madinah. Siapa sangka ternyata pulang bawa oleh-oleh dari Imam Mahir. Nyambung lagi ke kisah yang pertama. Jadi orang ini baca surah Al-Baqarah, dapat sekian ayat dia tiup, dia tempel ke bagian kankernya. Dapat sekian ayat lagi, tiup lagi, ditempel lagi, dapat lagi, tempel lagi. Seminggu kejadian ini berturut-turut sambil dia i'tikaf. Masya Allah, itu kanker kemudian hilang. Yang ngomong adalah Imam Mahir Al-Ma'iqli, Imam Masjidil Haram. Suaranya insya Allah bapak-bapak masyarul muslimin tentu sebagian yang kena. Apalagi di sini ada santri-santri tahfiz, mahasiswa-mahasiswa tahfiz. Lalu ada orang-orang yang kemudian berpikir sangat sempit. Ya masa gitu aja bisa sembuh loh? Masa gitu aja ada pengaruhnya loh. Makanya ini saya bicarakan di sini supaya anak-anak mahasiswa fakultas kedokteran coba teliti. Ada apa di balik pembacaan surah Al-Baqarah? Kok ditiup di tangan bisa kemudian ditempelin dan sembuh? Ada apa nih? Ada kekuatan apa gerangan secara fisika, secara alam, apa kayak dah? Itu tugas Anda yang memang ada di university. Coba dong bedah. Kumpulin 2-3 orang, kemudian lakukan sesuatu, yang satu diemin, tetap berangkat ke rumah sakit. Tidak ada samaan Quran, tidak ada khataman Quran, tidak ada sodako, tidak ada yang lain-lain. Sementara yang 2 dikawal. Pengen tahu seperti apa jadinya. Loh kalau saya Yusuf Mansur, bukan alumni dari Fakultas Kedokteran, saya cuma ngomongnya logika aja. Begini aja Mas. Mohon jangan ada yang tertawa ketika saya bercerita seperti ini. Tahan, karena kita ada di sholat Jumat. Sampean makan jengkol sama makan pete. Coba kemudian tiup. Mesti beda ketika saudara itu makan sesuatu yang menyegarkan. Lah sekarang saudara mengunyah Quran nih. Quran dikunyah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dikunyah.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Tempelin. Saya bilang saya nggak ngerti teori kedokterannya. Tapi masa iya orang makan jengkol bisa sama dengan orang yang makan makan mint? Masa iya rumah yang kosong bisa sama energinya dengan rumah yang diisi? Masa iya sama-sama diisi tapi yang satu orangnya sangat baik sama dengan orang yang tidak baik walaupun dia tidak jahat? Masa iya sama rumah yang habis perang bambung perang suami istri lalu kita datang sama dengan suami istri yang memadu kasih karena Allah, memadu cinta karena Allah, sholat malam berdua bersama istrinya, bersama anak-anak yang mungkin beramai-ramai? Masa sama?